Pak Haji. Pada saat Bapak bertanya kenapa yang jadi korban dengan Mas Tur nih, jawaban mereka apa Pak? Atau respons mereka seperti apa Pak? Mereka menjawab ini sasarannya yang mudah, itu. Jadi sasarannya yang mudah untuk bagi mereka itu. Mungkin saya nggak tahu dalam arti apa Pak? Mudah bagi mereka mungkin untuk masuk, mudah untuk mereka untuk masuk dalam apa namanya menyiksa ataupun mencari, memaksa Mas Tur ini. Itu yang mudah dilakukan. Pak Haji, tapi sampai saat ini kan motif yang masih jadi pembicaraan ya Pak Haji ya. Nah itu udah ketemu titik terangnya belum Pak Haji, motifnya itu? Saya begini ya, saya lebih memikir secara konstruktif. Ini selesaikan dulu permasalahan pembunuhan berencana ini dan yang mengakibatkan nyawa melayang. Kalau masalah motif nanti, nah ini jangan sampai terjadi isu ini buyar nantinya. Jadi harus memang konsisten, terus secara komprehensif di sini. Masalah motif nanti, tapi nyawa ini harus dikedepankan. Ini saya pikir. Pak, pertemuan itu dilakukan di mana Pak? Di mana dan kapan? Dan kapan? Apa itu? Pertemuannya Pak? Ya, pertemuan itu 3 hari yang lalu, saya selaku Dewan Perwakilan Daerah dan DPR RI itu kami ada membuat apa namanya yang resmi kami minta kepada Pemdam, memfasilitasi untuk kami rapat koordinasi masuk dengan Pemdam sendiri dan apa Pak Haji ikut nanti pertemuan Pemdam. Coba tanya. 3 hari yang lalu. Kita kemarin tuh hari apa ya? Iya 3 harian lah Pak Haji. Iya minggu kurang lebih. Waktu di Pemdam. Ini 12 hari. 12 hari. Dan yang perlu dicatat, 12 hari besok. yang perlu dicatat teman-teman semuanya, kasus ini Iya 12-24. kalau tidak saya membuka pertama tidak akan itulah sebenarnya. Setelah kasus ini belum ada yang membuka ke publik, maka ini awal mula kenapa saya hari ini sampai mengawal kasus ini. Terkait itu katanya pedagang kosmetik dan masalah Asia itu banyak mendistribusikan kayak tramadol dan lain-lain sehingga menjadi celah pelaku untuk masuk dalam situ. Itu kabar yang saya dengar, tapi saya tidak berani mengatakan benar karena saya tidak berdasarkan penelitian atau kajian. Namun yang beredar begitu. Tapi saya pikir begini, bagaimana kok tramadol itu bisa beredar kalau tanpa ada distributornya? Sedangkan obat-obat itu adalah yang dilindungi oleh aturan dan undang-undang lewat BP POM. Ini kok bisa lolos begitu saja? Ini timbul tanda tanya. Nah ini yang jadi permasalahan. Maka untuk pemerintah, untuk instansi ini tolong diperiksa. Polri juga memeriksa siapa ini yang menjadi distributor. Ya, ini yang paling penting. Kalau distributornya ditangkap atau ditemukan, itu akan clear bawahnya.